Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, terima kasih atas kedatangannya dalam free webinar di Rumah Scopus yang kita adakan insya Allah setiap minggu atau 2 minggu sekali, tergantung posisi saya nyaman tidak untuk memulai free webinar. Kalau pas posisi jalan tentu saya tidak nyaman sehingga kawan-kawan akan kesulitan juga nanti menerimanya. Tapi saya berkomitmen ya at least 2 minggu sekali lah kita harus ada. Kalau bisa seminggu sekali lebih bagus. Bapak dan Ibu semuanya, kenapa kita harus terus menuntut ilmu? Salah satunya adalah ilmu itu berkembang ya. Ilmu itu berkembang, ilmu terus memberikan perubahan-perubahan. Karena ilmu berjalan dengan seiring adanya kehidupan. Di mana di situ ada kehidupan, berarti di situ harus ada ilmu. Mungkin ilmu baru, mungkin ilmu lama yang mungkin kawan-kawan belum selesai atau belum tahu. Sehingga kawan-kawan semuanya berhenti menuntut ilmu sebetulnya sudah mengubur diri sendiri. Apalagi Bapak dan Ibu sudah merasa tahu, sudah merasa hebat, sudah merasa tidak perlu belajar dengan yang lain, itu tentu adalah satu kemunduran bagi kita semuanya. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, thank you very much yang sudah menanti terlambat 10 menit, kami mohon dimaafkan karena di sini di Turi, di Jogja, itu sholat asar adzan jam 3:04 lebih, sehingga kalau ke masjid tentu akan terlambat. Yang di barat tentu akan juga terlambat. Dan nanti yang di timur bisa jadi nanti yang terlambat adalah selesainya. Kita di sini masih siang, di timur sudah mulai redup atau mungkin sudah mulai malam. Oke, kawan-kawanku semuanya yang kami hormati, saya melihat di layar saya ada Bu Ingrid, ada Pak Samsudin Baco, ada Bu Yesi, ada Pak Fadli, ada Bu Diana. Terima kasih. Tadi ada Pak Surono, Pak Amal Fatullah. Masya Allah. Berarti yang membuka amal-amal yang diridhoi Allah ya ini Pak Amal nih. Ada tadi mana Pak Surono tadi? Pak Surono ini lagi panen tuh Pak Surono tuh, lagi panen. Panen apa, Pak? Lagi panen pepper. Masya Allah. Udah berapa peppernya sekarang? Wah, ini udah agak berhenti, belum diolah lagi, tapi yang sudah ngambil datanya sudah cukup banyak lah. Skopus berapa sekarang sudah? Bagi-bagi Ya? Pak Sarjono. Skopus sudah tambah lagi? Belum Pak. Ini makanya ikut lagi. Nanti lupa lama-lama kalau nggak bikin lagi. Ya. Selamat Oke, sore, terima kasih Pak Jung. Surono. Selamat Ada sore, Bu Dekan, Pak Jung. Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Wah, yang baru pulang dari Palestina ya? Saya udah didikti ajuannya, ini Pak Jo. Sudah Iya, setuju ya? tapi mau udah didikti, cuman masih deg-degan juga itu karena si periodnya kan gimana tuh, nggak jelas. Ya, si periodnya itu kemarin pernah discontinue terus continue, sekarang tulisannya discontinue lagi. Waduh. Itu yang IJR masih ada Bu? Ada paper berikutnya kan? Yang apa? Paper berikutnya masih ada kan? Ada masih. Saya masukkan ke Cakrawala Pendidikan. Oke. Nah, satu. Terus satu lagi mau masukkan lagi masih diolah itu. Ya. Ya. Oke, itu jangan berhenti ya, Bu Eni ya. Itu Iya, jangan berhenti. betul. Jangan berhenti. Itu segera submit, kemudian nanti siapa tahu bisa menjadi cadangan kalau misalnya di dikti ada masalah. Iya. Tapi kemarin itu gini, ada klausannya di bawah suplemennya itu bahwa meskipun discontinue itu bisa dipertimbangkan bila paper itu termasuk yang baik, kemudian ada korespondensi yang
jelas gitu dan lain, yang itu bisa dipertimbangkan katanya. Ya. Tapi kan reviewer beda-beda. Iya, Seringkali. itulah karena Oh, reviewer itu manusia, sudut pandangnya betul. akan beda-beda. Ya, maka kita harus Nah, kemarin itu Pak Sopwan itu Direktur SDM mengatakan bahwa sebetulnya yang paper-paper kita tuh sudah direview oleh jurnal itu sendiri, nggak perlu direview lagi oleh yang lain itu loh. Yang saya tekankan itu mestinya Iya, begitu kan? iya. Nggak ada tangan lain lagi gitu. Itu kan sudah direview, udah dimasukkan ya jelas gitu. Seandainya mereview pun juga tidak ada ruang revisi kan? Iya, Iya, betul. Kira itu memang siapa yang berkuasa. Yang penting Ibu menyiapkan paper berikutnya dan jangan Amin. lupa semua diserahkan kepada yang di atas. Iya, betul, betul. Ya, Bu ya. Thank you. Ini sudah Pak Jum, Profesor. saya mau menyapa Pak Jum, Dilan. Ya, Pak Dilan. Gimana Pak Dilan? Nama di sini Dilan, tapi nama saya itu Danes Jaya Negara. Oh, oke. Panggilannya Bapak, Dilan. Cuma laptop saya ini tidak bisa muncul video saya. Jadi hanya bangunan gedungnya di belakang itu. Kampus kami itu. Di Palangkaraya itu, Pak. ya, oke. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Sebetulnya Oke, bisa oke. diperbaiki, tapi gak apa-apa, Pak. Yang penting Ya, Bapak saya sudah ada datang beberapa senang kali saya. pengalaman terbit di Scopus, Mhm. gitu. Cuma karena ingin menambah ilmu terus belajar terus akhirnya bertemu nih. Semangat. Alhamdulillah syukur dengan Pak Jum nih. Keren, Ya, saya keren, sudah keren. pernah sampai di Q1 juga, Pak. Woi, Ya, bidang saya manajemen. Keren. Gitu. keren. Marketing. Ya. Ya. Manajemen di Unlam, Pak. Ya, Di Unlam. di UPR, Universitas Palangkaraya. Oh, udah Palangkaraya. Itu 200 km dari Banjarmasin ke arah tengahnya. Oh, Nah, menengah Ulam ya. kan Banjarmasin, di Ya, hilir ya. kita agak ke hulu ke Palangkaraya. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Ada kesempatan ini luar biasa gitu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih dari tengah, dari Kalimantan. Mas Ari, Ustadz. Terima kasih, Mas Ustadz. Ya, Pak Jul. Sudah publish satu. Apanya? Sudah publish satu. Cuma tadi juga ada sudah. Baru ini sudah publish juga satu. Berarti iya. sudah berapa ya? 3 atau 4 ya udah. Weh, keren ya. Ini Hari- pembimbingan jarak jauh padahal ya, belum pernah ketemu ya. Iya, Pak Jul. Masya Allah. Oke. Yang kaget itu ya kawan-kawan yang bertanya-tanya gitu. Nggak percaya ilmu inilah. Udahlah saya bilang nggak percaya. Lewat joki mana gitu yang ditanyanya? Bilangnya begitu. Saya bilang sih ya lewat pemikiran saya. Nah, Istri saya juga kan bingung juga. pikir- Masa sih saya bilang baru ini Prof Jo, baru ini yang 3 itu sudah dipublish. Kaget juga istri saya. Masya Minggu 2 publish, minggu 2. Ini dikiranya ada tuyul di belakangnya ya, Pak. Makanya kawan-kawan di kampus di Prodi itu setelah saya share kemudian di review itu kaget juga. Masa seminggu 2 publish. Nggak percaya. Oke lah, wes, semangat. Terima kasih Pak Hari ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Yang baru masuk ketemu saya siapa ya? Pak Fadli baru masuk sekarang? Baru ketemu saya Pak Fadli? Saya sudah 3 kali, Prof. 3 kali ikut maksudnya. 3 kali ikut setiap Rabu? Setiap Rabu. Oke, terima kasih Pak Fadli. Ya, Pak Amal, baru ketemu saya Pak Amal? 3 kali, Prof. 3 kali juga? Besok Gimana saya Saya sampai Jogja, Prof. Di mana sekarang Pak Amal? Di Tangerang, Prof. Oh, di Tangerang. Ada rencana ke Jogja? Besok, Oh, besok yang tanggal? tanggal 5. Oh, tanggal 5. Ya sama Bu Dewi ya? Sama Fandi. Oh, Fendi. Sudah register? Sudah. Oh, oke, sip. Iya. Ini ada yang tanya, di mana alamatnya Rumah Scopus? Rumah Scopus di dunia sampai akhirat hanya satu, Pak. Pak Armando. Tulis aja Google Rumah Scopus gitu ya, Pak Fadli ya. Ada Google Map, Prof. Ya, Prof. Ya, mudah. Ya, satu-satunya ya. Satu-satunya.
Pak Gunawan ingin ke Jogja, minimal materi yang harus dibawa sampai level berapa ya, Prof? Tidak ada. 0 prudel, berangkat aja. Pak Gunawan, berangkat aja. Saya lebih senang mengajari dari 0. Daripada sudah ada, bongkar lebih susah. Ya, Prof Jo, dari 0 aja. izin Siap, bertanya. Prof. Dari 0 aja. Ya, kalau sudah ada juga enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kalau sudah ada nggak apa-apa ya, Prof? Enggak apa-apa, jalan aja. Nanti kan soalnya Bapak tanggung ya, Prof. Oke, coba Iya, tanya ada- Pak Surono itu, Pak Surono. Iya. Pak Surono membawa sudah jadi, setengah jadi, sama 0 enak mana Pak Surono? Ini yang berkali-kali datang ke rumah saya. Yang penting datanya udah diolah semuanya. Nah, ya kan? Ya. Dan datanya sudah diolah sehingga bisa disimpulkan. Udah gitu aja. Ya, ya. Papernya nggak ada, nggak apa-apa. Datanya sudah, Prof, sudah diolah. Ya, Oh. sip. Ya Ini. sudah, itu dibawa aja. Nun. Itu aja Nun. dibawa. Jo, saya tanggal 19 ke sana lagi. Bawa teman satu. Saya Susi 19? dari Bandung. Ya, 19, Ibu sudah Ya. register belum ya? ya baru register, tinggal transfer aja. Saya bawa Oke. teman satu orang. Oke, tanggal 19 ya? Iya, iya. 19. Ya. Nanti Fendi, Bingung. Maaf Bingung, aja, Pak saya Jom, masih Pak. di jalan ini. ya di kopi ya Mas Fendi ya. Siapa? Oke, sip. Hmm. Oke, Eh, baik. Saya nanya, Ya, ya. Prof Jo. Ya, silakan. Setelah publish 6 sampai 5 jurnal satu minggu ini, ada beberapa jurnal-jurnal itu menawarkan untuk menjadi editor, Prof Jo. Yang Q1, ada yang Q2. Apa kita terima ya, Prof Jo? Terima. Kalau menjadi reviewer atau editor, terima saja. Nanti Bapak akan dimasukkan ke dalam Pablon. Kalau kawan-kawan belum kenal, Pablon itu semacam orchid yang nanti akan merekam jejak reviewer. Ya, jadi kalau Bapak sudah mereview berapa kali, Bapak tinggal diklik itu, nanti di Pablon tuh ada record berapa kali Bapak menjadi reviewer, berapa jadi editor, berapa tempat jadi pengurus jurnal lah gitu. Di Pablon itu ada. Kawan-kawan yang Q1, Q2 atau Q3 nggak apa-apa. Ambil aja, Pak. Tapi jangan harap gaji ya. Itu udah ada gajinya. Itu termasuk yang disita juga ya Pak Job? Editor, reviewer atau editor itu bukan? Saya tidak Nggak tahu masuk sih Pablon. ya. Saya tidak tahu. Mungkin, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu akan ada rekognisi internasional bahwa Pak Ari itu reviewer Q1, ada Q2, kemudian editor di Q1. Nanti akan terekod di situ, Pak. Jadi kalau nanti kawan-kawan submit atau publish ke satu jurnal, orang kadang melihat itu. Kadang, tapi tidak selamanya. Ya, kadang melihat track record. Ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Silakan. bertanya, Prof. Ya, silakan Bu. Iya, izin Prof. Ini ada dapat informasi terkait dengan publikasi jurnal internasional, Prof. Mungkin mohon pandangan Prof terkait ada satu jurnal Q3, Prof. Tapi saya mencari di Scopus kayaknya tidak terdaftar ya. Mungkin mohon pandangan Prof terkait dengan jurnal. Mudah, sangat mudah, very easy. Everybody Iya, can Prof. check, everybody can identify this journal is good or not. This journal continue or discontinue, so everybody can do. Oke ya, lihat screen saya, Bu Agnes. Bu Baik, Agnes Prof. ya. Iya, Prof. Nah, lihat screen saya, Bu. Sudah terlihat, Prof. Nah, lihat ya. Nah, di sini Ibu masuknya ke sini, ke sources nih. Saya mau telur. Sources Iya. nih, Sudah, Prof. udah. Terus Ibu masukkan ISSN boleh subtitle boleh. Jadi title di sini adalah nama jurnal, ISSN ini adalah nomor induk, nomor unik jurnal itu. Jadi Ibu bisa mengambil dari sini, Bu. Ibu masukkan ISSN-nya. Kalau di sini nanti klik di sini ISSN tidak ada, berarti paper itu tidak ada terindeks Scopus. Nama juga begitu, jurnal tampilkan aja di sini. Tulis persis, tidak boleh kurang satu huruf pun, ya. Tapi caranya mudah kok. Ibu, jurnalnya apa bisa cek sekarang? Saya bantu cek. Indonesian Journal of Global Health Research. Prof. Indonesian. Nah, sudah kelihatan kan? Journal of Global. Journal of Global. Nah, sudah kelihatan ya? Saya tutup dulu ya.
Indonesian Journal of, nah udah kelihatan of kan? Global Tunggu. Health Nah, Health Research International Journal of Global. Nah, sudah ada kan? Iya, Prof. Iya kan? Nah, ini of-nya di sini ada Journal of Geography, Journal Forestry, Bioteknologi, ya. Hanya itu yang ada. Jadi di sini tidak ada bukunya. Ya kan? Oke, gampang tuh, Bu? Berarti nggak ada ya, Kalau Prof. nggak ada, nggak Soalnya ada. di posternya di sini tulisnya Scopus Index Journal Quartil Ya, 3. wes. Ibu, jangan semua kecap nomor 1, gitu, Bu. Oh iya, Prof. Baik, Prof. Ya, gampang kan? Semua Baik, kecap Prof. nomor 1. Ya. Jadi apakah kecap ini benar nomor 1 atau tidak? Nah, tinggal Ibu cek sendiri ya. So everybody Baik. can. Terima Oke. kasih, Prof. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya Prof. Mohon Ya, izin. silakan Pak. Saya Hasmar Halim dari Makassar, Prof. Ya, gimana Pak? Dari Makassar mana Iya, Pak? Makassar kota, Prof. Ya, Dari maksudnya universitas mana? Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oh, Universitas Oh, bukan universitas, Prof. Politeknik Negeri Ujung Pandang, Prof. Oke, Iya. ya. Gimana Pak? Ya, saya ada kendala sedikit, Prof. Dari hal yang pengelolaan ini, Prof. Murah dan cepat. Iya, karena saya mau ngusul GB, kendalanya kan agak di situ juga, Prof. Oke. Murah Ya. dan cepat. Ya. Very common. Biasa seperti itu. Tapi Bapak di situ nanti letaknya kita akan mudah terjebak ya. Akan mudah terjebak. Sekarang kalau boleh tahu umur berapa, Pak? Sudah masuk 56, Prof. 56? Iya. 56 Oke, Prof. itu masih timur banget, Pak. Bapak jangan cari yang cepat dan murah. Wes uzur, Prof. Waduh. Ini orang muda merasa tua ya, Bapak ini. Cuman saya, Prof. Gini, Pak. Gini, Pak. Ya. Ini begini, Pak. Ya, saya hanya bercerita apa yang kami lakukan dan apa yang kami alami, ya. Jadi gini, di sini letaknya kita terjebak kepada pragmatisme untuk mengejar guru besar. Makanya kan gara-gara dikejar umur dan seterusnya begitu, terus akhirnya dia mencari jalan pintas, ya. Nah, di Scopus ini sangat diwanti-wanti jangan sampai ini menjadi semacam batu loncatan untuk orang-orang oportunis gitu, kira-kira gitu. Prof. Nah, saran saya, Bapak, belajar menulis, membuat paper yang berkualitas, yang bisa terindeks Scopus. Kemudian produksi setiap tahun itu 2, mungkin bisa 5, bagus lagi. Pak. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan Scopus itu menjadi senjata kapan Bapak mau masuk ke ngurus guru besar. Kayak Bu Heni ini menjelang 60 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi Bu. Jadi Bapak baru 56. Jadi katakanlah setahun 2 gitu ya. Ini yang sering saya contohkan ya. Ini yang sering saya contohkan. 63, Pak Jo. Ya. Sudah uzur 63. Tuh, 63 aja belajar sama saya berapa kali ketemu sama saya, Bu? Nggak bosan-bosan. Oh, kan? Sudah berkali-kali ya Pak Bu Weni itu sampai beliau ini belajar saya ke Bogor tuh berapa kali selalu beliau datang ya, selalu datang. Oke, ini saya tunjukkan Pak. Prof. Nah, supaya Bapak tidak terjebak itu Pak. Jangan emosi, santai Pak. Menuntut ilmu itu kuncinya sabar Pak. Sabar, ikuti, enggak usah terlalu buru-buru, harus cepat terus anu. Contoh nih ya Pak, rumah Scopus ya, desain mata kuliah nih Pak ya, ini ya, coba nih.
Ini Bapak sudah pernah mengunjungi YouTube-nya Rumah Scopus sudah, Pak? Durung, Pak. Belum ya, Pak? Nah, saran saya nih, Pak, ini dibuka nih, Pak. Ini yang dipelajari oleh Ustadz Ari. Ustadz Ari. Ustadz Ari. Mana Ustadz Ari tadi? Ustadz Ari mana Ustadz Ari? Nah, oke nih Pak. Bapak dengan ini tua mana ya Pak? Keep kalem. Ya. Pesan Grab pasti cepat dijemput atau Tunggu. gratis. Tunggu ya Pak. Lagi iklan. Tunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Yang ujung pandang tadi, Pak siapa namanya? Ini saya hadir, Pak. Pak siapa namanya? Asmar, Pak, nyuwun sewu. Pak Asmar. Nggih. Sama ini tua mana? Walah, lebih tua beliau. Nah, saya tunjukkan ya, ini namanya Jamaluddin Host ya. Saya tunjukkan Scopusnya Pak ya. Saya tunjukkan Scopusnya. Beliau datang ke Rumah Scopus dengan tanpa punya prestasi apa-apa. Ya Pak. Kalau boleh saya rasani ya, ini rasani nggak apa-apa, yang rasani baik nih. Yang enggak, Bro. Rasani baik. Jadi beliau dulu tuh pernah klik kanan mana Pak? Klik kanannya mana? Coba Pak, klik kanan aja bingung loh Pak. 10, Pak, Prof. Nah, nih berapa Scopusnya sekarang? 10, Prof. 10 ya, coba lihat perjalanannya ya Pak. Nggih. Pak Asmar Scopusnya udah berapa sekarang? Kalau nggak salah 3, Prof. Oh, 3. Lihat nih. Dulu Rumah Scopus tuh berdiri tahun 2019. Ya kurang lebih tahun 2021 ini Prof, dia baru mulai. Nah, 2020 baru dapat Scopus. Oh ya, 2020. Kenal saya baru punya Scopus. Sekarang Scopusnya ada 10 dokumen. Yang mengantarkan adalah paper ini, Pak. Tahun 2022 nih, Pak. Ini, Pak. Konflik Manajemen Ilmu TNI Community ini, Pak. Ini yang mengantarkan dia sekarang jadi profesor. Menjelang umur 60 dia sudah give up bagaimana jadi profesor, bahasa Inggrisnya buruk, IT-nya rendah, semangat sudah tidak ada. Sekarang menjadi profesor. April 2023 kemarin sudah dikukuhkan, kok April sih? Januari 2023 kalau tidak salah, sudah dikukuhkan menjadi profesor di Universitas Halu Oleo Kendari. Ya Pak. Dia tidak mau loncat-loncat cari fast track, enggak Pak. Dia ikuti Pak Jo, ikuti Rumah Scopus sampai dia mendapatkan Scopus 10. Jadi 2 tahun ini dapat 10, berarti per tahun 5 kan? 2020, 2021, 2022 kan berarti 2 tahun kan? 5. Oh, ya kan? 5-6 merasa tua. Ya Pak, mudah. Oke, Prof, makasih nasihatnya, Prof. Tapi sebetulnya profesor penting, tetapi lebih penting adalah memastikan kita ini layak profesor, Pak. Itu lebih penting. Prof. Betul ya, Pak? Nggih. Ya. Betul enggak, Pak Asrori? Pak Asrori, betul enggak, Pak Asrori? Betul, Bapak. Betul ya? Sepakat kan? Jadi profesor itu eksistensi sebetulnya, tapi esensinya itu layak enggak gitu. Disebut kita profesor, ya? Itu, Pak. Oke. Terima kasih nasihatnya, Prof. Insya Allah kalau ada waktu dan ini, saya ke Rumah Scopus, Prof. Oke, siap. Nah, bagaimana menaklukkan smartphone ini? Prof, tanya Prof. Ya boleh Pak, Asrori. Ya. Kalau kita sudah punya artikel, terus kita kirimnya kemana, Prof? Kita masih bingung, Prof. Nah, pastikan papernya bagus dulu. Sudah tahu belum? Bagaimana ngukur papernya bagus dulu? Belum, Prof. Nah, itu yang harus diberesi dulu. Jangan merasa sudah selesai, dipublish. Ya, nolak-nolak terus nanti terus kan? Ya. Buat bibirnya, Prof. Caranya gimana, Oke. Prof? Oke, siap. Bagaimana melakukan smart job? Smart job dilakukan dengan cara mengulang. Oke? Tidak ada orang hebat di dunia ini. Pak Miftahul Khairun, mana? Win, Sunan Ampel, Surabaya, mana? Pak
Move, ibu. Ya. Ibu cantik, gimana Bu? Iya. Ya ini untuk ya kemarin kan saya sudah ikut terkait dengan stupid job itu ya. Walaupun belum bisa secara maksimal tapi kemarin belum sampai ke smart job, masih sedikit ya termasuk membuat judul, membuat oke. Smart job bisa ditaklukkan dengan cara mengulang. Jadi tidak ada orang hebat di dunia ini, orang yang hebat adalah orang yang berani mengulang. Seruat apapun judul, saya tembak sekarang bisa menjadi cantik. Tapi saya sudah ratusan judul yang saya koreksi. Kalau Ibu baru sekali, 2 kali, lama biasa. Ya, hanya bahasa Tukul itu play watch, jam terbang katanya. Ibu harus mengulang ya. Nanti kita masuk ke sana ya Bu. Kalau dari umum bisa, dari umum sama ndak umum juga bisa, Bu Mulyana. Apa nih? Penelitian umum dan ndak umum juga bisa. Apa ada penelitian umum ndak umum? Caranya gimana agar jurnal bisa terindeks Scopus? Nah, jurnal terindeks Scopus saya tidak menguasai. Yang saya tahu, semua awak yang terlibat dalam jurnal, mulai dari chief editor in chief, editorial board, reviewer board, semua harus terindeks Scopus. Bu Putri, mana Bu Putri Intan? Bu Putri Intan, mana Bu Putri Intan? Iya. Bu Putri, apakah sekarang ngelola jurnal? Sekarang saya lagi nulis, Prof, ingin nerbitin di jurnal yang terindeks Scopus tugas kuliah. Tapi terus. Enggak, pertanyaan Ibu kan bagaimana jurnal bisa terindeks Scopus kan? Iya. Nah, kalau pertanyaan itu, mulai dari semua awak yang terlibat di dalam jurnal harus semuanya punya edisi Scopus. Sehingga semua punya keseragaman arah, keseragaman gerak, bahwa kualitas papernya harus kualitas internasional bereputasi. Gitu, Bu. Jangan sampai, alah gini aja bisa, gini aja bisa. Gitu enggak boleh. Nanti dimulai awal dari situ. Oke. Rekaman nanti di YouTube kan, jangan khawatir Bu, di YouTube kan. Ibu silakan nanti. Oke, Bu Liao pekerja sama Bu, saya dulu guru Bu, santai Bu, semua orang. Jadi Scopus bukan milik akademisi, Scopus bukan miliknya profesor, Scopus bukan miliknya dokter, Scopus milik semua orang yang mau mengakses untuk mencari ilmu dengan sangat cepat, mudah tanpa ada batas ruang dan waktu. Ya, jadi kawan-kawan semuanya yang merasa sekarang Pak Lurah pun, kalau ingin bagaimana cara membangkitkan partisipasi masyarakat, buka di Scopus. Bisa, semuanya ilmu ada di situ. Ya, jangan belajar dengan yang konvensional, misalnya dari koran, dari apa, yang mungkin itu tidak hasil riset. Lebih bagus dari riset. Itu, Bu. Topik yang diminati pembaca, semua topik bisa diminati dengan cara disusun yang bagus. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Nanti Bapak dan Ibu kita mulai menjawab satu persatu kalau sempat. Kalau tidak sempat kami mohon dimaafkan ya. Karena setiap Rabu juga ada. Ya, jadi kawan-kawan semuanya jangan khawatir. Menuntut ilmu ada waktunya terus. Oke. Pada hari ini saya akan mengupas bagi yang merasa atau pernah mengalami yang namanya kehabisan kalimat. Ya. Di mana yang sering terjadi kehabisan kalimat? Yang sering terjadi kehabisan kalimat ada di diskusi. Kenapa saya sering ditolak? Dan kenapa penolakannya konyol? Katanya kurang mendalam. Nggak jelas di mana kok tidak mendalamnya itu. Ya. Jadi tidak mendalamnya di mana? Itu yang sering saya pertanyakan ketika paper-paper saya itu ditolak. Ya. Setelah saya pelajari, setelah saya ikuti semua yang disarankan oleh reviewer ketika ditolak itu, adalah kunci dari kedalaman sebuah paper ada pada diskusi. Atau bahasanya adalah pembahasan.
atau mungkin di subheading namanya result and discussion. Oke. Jadi result and discussion selalu akan panjang. Jadi Bapak dan Ibu, introduction misalnya 1 halaman, diskusi 2 halaman, itu baru kelihatan. Kalau dibalik, introduction 2 halaman, kemudian discussion 1 halaman, nah itu dimulai. Itu editor sudah curiga. Reviewer sudah curiga. Jadi ini belum dibaca, Pak. Baru dikilani tok. Baru dikilani saja. Jadi diskusi yang tidak panjang itu akan membawa dampak yang namanya paper itu tidak mendalam. Oke? Sekarang kita belajar dari jurnal bagus yang menerbitkan paper-paper istimewa, ya. Oke, saya ngomong seperti ini harus ada jalannya, ada alasannya. Alasannya adalah bagaimana Q1, Q2 yang ada di Scopus, paper-papernya membandingkan antara pembahasan atau discussion dan introduction. Di mana letaknya, ya? Kita lihat sekarang. Oke. Saya minta volunteer untuk menentukan topik. Siapa yang mau usul topik Q1? Topik apa? Yuk. Economic growth, Pak. Economic growth. Economic growth. Klimatologi. Satu-satu ya. Economic growth. Yes. Growth kan? Nganu kan? Yes, sir. You did. Seperti ini? Oke, correct. Oke, correct. Saya break it. Oh, sorry. Itu maksud saya. Oke. Economic growth. Oke. Kling. Kita cari Q1 dan Q2. Oke. Nah. Bagaimana mendapatkan cari jurnal yang very best? Ya, the best. Bagaimana yang the best, ya? Kita lihat ini ada 112.600. Ada ribuan, ratusan ribu jurnal yang bicara tentang economic growth. Nah, boleh kita spesifikkan atau kita sempitkan lagi di mana economic growth-nya itu? Misalnya di Indonesia begitu? Boleh? In Southeast Asia region. Bentar. Saya Di kok region ASEAN. suaranya kok kecil banget ya? Southeast Asia. Di region Asia Tenggara. Kita mau membuat studi komparasi. Sulawesi Tenggara. Bukan. Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara kan? Yes, sir. Asia Tenggara kan Southeast Yes, Asia. sir. Ya. Gitu ya? Ya. Ya. Oke, kita sempitkan lagi dari 112.000 menjadi 7.000 ya. Oke ya. UMKM, Prof. Nanti dulu lah. Satu-satu, Bapak. Satu-satu dulu. Benar, Prof. Satu-satu dulu, Prof. Satu-satu ya. Yes, sir. Intinya gini, kita akan belajar dari jurnal-jurnal yang menerbitkan paper-paper istimewa, gitu kira-kira ya. Akibat semangat. Oke, jadi ini bukan kata-kata saya gitu loh. Ini belajar dari apa yang ada gitu ya. Oke, topiknya economic growth di Asia Tenggara ya. Oke. Nah, ini ada 7.400. Tentu ini sangat banyak. Maka kita sortir lagi. Sortir lagi yang terbaik ya. Yang terbaik. Kita biarkan yang open access ini biar. Yang terbagus adalah yang terkini kita sortir 5 tahun terakhir. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir. Scopus saya dengan Pak Jo kok berbeda. Jangan khawatir. Kalau Bapak masuk penghuni rumah Scopus, ikut camp terutama, entah di Jogja maupun di daerah, silakan Bapak Ibu kontak Mas Fendi.
nanti saya pinjami. Jangan khawatir. Nanti saya bantu bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan Scopus itu. Scopus adalah anugerah terindah. Oke? 5 tahun terakhir kita cari yang artikel, kemudian kita cari yang economic growth, saya kira enggak usah. Keywordnya enggak usah, apa saja, affiliation siapa saja, country mana saja, source-tab-nya jurnal. Oke, bahasanya Inggris. Dari 7.000 kita limit tuh 2.700. Ya, sudah mulai mengecil kan? Oke, nah sekarang sortir berikutnya adalah dari sini kita cari yang terbanyak citasinya. Ini ada lowest citation, ada highest citation, ada newest, ada oldest. Kita pilih yang sini, yang set by yang highest. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melihat paper ini? Apakah ada economic growth-nya? Apakah di Asia Tenggara? Kita buka abstraknya. Kawan-kawan, tidak usah dibaca papernya. Kalau dibaca papernya tentu sangat panjang. Nggak jadi-jadi papernya. Bagaimana cara buka? Kita buka show all abstract di sini, kemudian akan muncul. Nah, ini ada economic growth tapi Middle East. Nah, tentu tidak masuk. Ini ada economic growth, ini di Asia Pasifik. APEC, masuk tidak, Pak? Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Ini ada East and North Africa. Tidak masuk. No, sir. Economic growth ini. Gimana nih? United States. No, sir. Masuk, ya kan? Nah, economic growth. Nah, ini mana ini masuk dan ya? ASEAN. ASEAN ini, Pak. And yes, correct, sir. Ya? That's mine. Yes. Yes, sir. Masuk nih ya? Masuk, sir. Hajar. Nah, ini sekarang G7 countries. G7. Masuk ya? Ya, we fokus only ASEAN aja, Pak. Ya? We fokus on ASEAN aja, Pak. ASEAN. ASEAN ya? Yes. ASEAN aja sini, Pak. Ini ASEAN tulis. Nah. ASEAN udah. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Nah, yes. Nah, lebih kan? Ada. Nah, ini masuk ASEAN. Bukan ini. ASEAN. Ini ya. Ini ya, Pak. Nomor 3, oke, Pak? Oke. Sudah, mantap. Nah, sekarang kita cek, Pak. Apakah ini bagus atau tidak dulu, ya, Pak ya? Kita Ya. lihat di sini, Pak. Apakah ini betul-betul jurnal the best apa tidak? Nah, kita buka source detailnya. Oke. Source detailnya Journal of Environmental Management. Nah, EJR-nya berapa nih, Pak? Sebelas 4 ya. Inilah. 1,4. 1,481. 1,481 SDR-nya. 1,4 untuk jadi profesor berapa, Pak? Untuk jadi profesor 14 kali lipat. 14 kali lipat, Prof. 14 kali lipat. 14 kali lipat jadi profesor. Kalau begitu jurnal ini bagus enggak, Pak? Bagus, Tidak. bagus. Bagus. Bagus banget ini, Pak. Enggak bagus itu kan masih ada lebih di atas dari itu, Prof. Ini Q berapa? Ayo. Coba kita lihat. Q1. Q1. Oke. Bagus. Sekarang saya stop di sini. Ya, Sudah Prof. tahu semuanya ini Q1 bagaimana? Kok bisa tahu Q1? Sudah tahu semuanya? Sudah, Prof. Bagus. Oke, kalau sudah tahu semuanya, saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita tutup ya. Ini sudah bagus. Nah, ini kita ambil. Oke. Nomor berikutnya.
Oke, Prof. Siap. Masuk. Masuk, Prof. Nomor 5. Masuk, Prof. Masuk. Masuk. Nomor 6. Masuk itu. Masuk. Nomor 7. Masuk, Prof. Masuk ASEAN? Itu no, Prof. Tidak. Tidak. Oke, nomor 8. Maaf, Prof. Tahunya masuk dan enggak dari mana ya? Nggak masuk ini high developed kan. Nggak masuk ya? Tahunya masuk dan enggak dari mana? Dari abstraknya, Bu, baca. Ibu baca kuning-kuningnya, lihat tuh. Oh, ya. Kan kalau ada kuning Skupnya ya? itu berarti di papernya pasti ada kan tentang itu kan? Kan gitu kan? Oke? Oh, skupnya. Afrika ya, ini tidak ya? 10. Masuk nih ya? Masuk, Prof. Oke. Ini masuk? Oke. Jangan banyak dulu, Prof. Oke, jangan banyak-banyak dulu. Oke, download. Iya, klik. Yes. Kita belajar. Wah, sekarang suruh masuk ke publishernya. Oke, kita masuk. Mudah-mudahan kita bisa ambil dari ini. Yes. Oke. Ini ada jurnal Rule of Financial Development, Economic Growth, Foreign Direct Investment. Oke. Ini suruh bayar. Bagaimana caranya? Copy. Masukkan ke Siap. Siap. Oke. Nah. Mudah-mudahan bisa. Kling. Sekarang beda SE sekarang. Pastikan. Kling. Enter. Alhamdulillah. Ya, bisa kan? Oke. Kemudian kita lihat satu dulu ya. Iya, Prof. Satu dulu ya. Kita lihat satu dulu. Lihat ya. Gimana membandingkan antara introduction dan discussion ya. Supaya ini dulu, kita lihat ini dulu. Nanti berikutnya kita buka berikutnya ya. Setelah ini kita selesaikan. Oke. Lihat nih, introduction-nya nih. Oke. Ini dua kolom. Nah, introduction-nya mencapai bisa sampai sini kan? Nah, oke. Kira-kira berapa halaman tadi? 2 ya. Nah, kira-kira 2 halaman lah. 2 halaman enggak ada ya mungkin ya. Nah, enggak ada kan? 2 halaman enggak ada. Oke. Sekarang kita masuk kepada result and discussion. Nah, mana result and discussion? Nah, ini metodologinya, result discussion-nya. Nah, where are you? Result and discussion. Oke. Result and discussion. Nah, ini masih bercerita tentang riset metodologinya. Oh, ini sudah mulai tabel nih, udah masuk nih biasanya. Tabel ini sudah masuk kepada result. Nah, oh, result discussion apakah disamakan jadi satu? Kalau disamakan tentu, wah ini lihat nih, ya. Berarti nomor 4 nih, lihat nih ya. Nomor 4 berarti mulai dari sini ya, 1, 2, ya kan? Enggak? 3, ya kan? Nah, 3 toh? Nah, mulainya dari sini. 4 ini, 4. Nah, ini. Empirical finding, ya. Empirical finding. Jadi, empirical finding sampai sebelum conclusion itu digabungkan sehingga dia menceritakan banyak hal tentang finding kemudian discussion. Jadi finding langsung dengan discussion. Sehingga ini halamannya sudah kelihatan. Ya, ada 4, kemudian diskusinya ini ada 2 halaman. Ini sebelum metodologi ini. Nah, ini sebelum di metodologi ini ada literatur review nih. Jadi sebelum literatur review. Kalau literatur review kan jelas ini omong-omongan orang semua kan. Nah,
Introduction-nya kelihatan. Introduction-nya kelihatan. Introduction-nya hanya 1,5 halaman, kemudian empirical finding-nya ada 4 halaman. Oke. Dari sisi jumlah, dari segi jumlah, sudah kelihatan ya, Bapak dan Ibu, bahwa finding dan discussion itu memiliki porsi besar, Pak. Oke, porsi besar. Sehingga kawan-kawan semuanya jangan anggap remeh proporsi ini. Jangan sampai terbalik, introduction-nya 4 halaman, diskusinya 1 halaman. Finding dan discussion 1 halaman atau 2 halaman. Kawan-kawan jangan terbalik. Ini dari segi kuantitas dulu ya, dari sisi kuantitas. Sekarang kita lihat paper yang kedua. Kita lihat paper yang kedua. Nanti solusinya bagaimana mendapatkan kata-kata yang supaya tidak kehabisan tadi ya. Itu nanti kita jawab setelah ini. Kita lihat dari sisi kuantitatifnya. Yang kedua sekarang. Paper yang kedua. Ini supaya kawan-kawan, nah ini juga suruh baca, suruh bayar lagi, kita masukkan ke mesin. Nah, ini kita download dulu supaya nanti kita bisa. Kita unduh dulu. Oke. Deng masih berjalan, mengunduh. Kimon, kenapa lambat? Kenapa lambat? Sedang jalan mengunduh ya. Kalau enggak kita buka yang baru. Wah, ini kayaknya laptop saya sudah 3 tahun ini sudah mulai harus di-renew nih, Pak. Lihat nih. Muntir-muntir itu. Bapak Ibu lihat kan? Muntir-muntir tuh. Tidak bisa gerak nih saya. Oke. Lem biru, Pak. Ya, Bu. Lem biru. Ya, ide yang bagus ternyata itu. Nah, lihat. Padahal ini tidak AutoCAD, tidak gambar ya. Hanya ngutak-ngatik Scopus. Nanti belum kerja Mendeley-nya itu. Wah, nanti tentu RAM-nya harus tinggi ya. Ini. Dulu waktu beli ya cepet-cepetnya itu, Bu. Sekarang sudah 3 tahun. Oke, mohon dimaafkan sambil menunggu ya, sambil menunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kawan-kawan semuanya sudah bisa memproyeksikan di mana porsi diskusinya itu harus lebih besar daripada porsi introduction-nya, ya, porsi introduction-nya. Nah, kalau kawan-kawan sekarang punya masalah tentang kehabisan kalimat introduction, kemudian diskusi yang tidak proporsional perbandingannya, maka ini solusi saya, Pak. Ini solusi saya. Solusi saya adalah kawan-kawan pastikan di dalam introduction itu adalah yang introduction ini, yang nomor 1, 2, 3, yang baru masuk tentu ini asing, yang sudah biasa masuk di rumah Scopus ini tentu sudah biasa ya. Tadi Ibu bertanya yang smart job. Siapa tadi yang tanya smart job? Bagaimana caranya smart job tadi? Sama tanya tadi. Saya Prof. Iya, ini Bu. Smart job-nya di sini, Bu. Ya. Jadi diskusi ini adalah jawaban dari gap. Oke. Nomor 2 sama nomor 5. Nomor 6. 2 dan 6 ya. 2 dan 6. Jadi 2 ini menjadi awalan untuk diskusi. Jadi kalau kawan-kawan nomor 2 ini belum memastikan tertulis secara lengkap gap yang mau diisi Bapak dan Ibu. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya pastikan untuk mendapatkan diskusi panjang itu ada pada gap. Ya, gap itu.
Nah, kalau di rumah Scopus, kawan-kawan, pasti saya dorong, saya encourage untuk menemukan gap setiap penelitian kita. Kalau gapnya itu ditemukan cuma satu, maka diskusinya nanti cuma satu, Pak. Sehingga nanti menjadi dangkal. Oke? Kalau gapnya ini 2, maka diskusinya juga 2. Kalau kepengen diskusinya ini dalam, maka gapnya dibuat 5, Pak. Gap itu adalah sesuatu yang akan diisi. Nah, logikanya gini, Pak. Logikanya gini. Oke, logikanya begini. Jadi, apakah sudah terbuka belum ya? Mudah-mudahan sudah terbuka. Kalau belum ya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ini. Oke, logikanya begini. Saya akan masuk ke mempraktekkan menulis, ya, mempraktekkan menulis. Jadi gap. Wes. Kenapa nih error? Jadi gap ini buat topik-topik masalah. Topik-topik masalah itulah yang nanti akan dibahas. Setiap masalah yang dimunculkan di dalam introduction, gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5, maka satu-satu itu dielaborasi, Pak. Satu-satu itu dielaborasi. Nah, ini caranya, Prof. Ya, Pak. Bagaimana mengelaborasi, Prof? Ya. Ini saya kesulitan membuka laptop saya sendiri. Oke, saya akan tulis di sini aja. Tulis di sini. Nah, tulis di sini aja. Saya akan buka new, ya. Nih. Jadi di sini. Nah, gap ini ya. Nah, cara menentukan gap. Gapnya ini contohnya ya. Jadi buat ada kalimat, kan ini ada kan 2 kan, nomor 2 kan ini ya. Nomor 2 itu kan setelah nomor 1 yang what is known kan. Jadi misalnya ini 5 kalimat, ini 5 kalimat. Membuatnya begini, Pak. Masuk gap itu adalah diawali dengan however. Atau kalau mau nulis bahasa Indonesia dulu, Bapak Ibu bisa dimulai dengan namun pada kenyataannya, gitu Pak. Nah, buat 5 kalimat. Contohnya nih. Ini misalnya masalah pembelajaran di era pandemi. Nah, praktek yang negatif-negatif ya. Praktek pengajaran online. Nah, praktek pengajaran online, namun praktek pengajaran online cenderung, misalnya gitu, melaksanakan dengan pendekatan tidak dilaksanakan, cenderung tidak melaksanakan dengan pendekatan student center. Nah, misalnya gitu, Pak. Iya kan? Ini kan kalau pelajaran online itu kan yang ngomong kan seperti saya sendiri seperti ini kan. Bapak Ibu mendengarkan kan? Tidak. Ini contoh gap ya. Nah, nanti dibuat nomor 2, Pak. Kan dibuat 5 kalimat itu, Pak. Buat 5 kalimat. Nah, Bapak bisa menjelaskan pendekatan student center learning yang tidak dipraktekkan itu apa? Iya kan? Bisa Bapak Ibu memberi contoh berikutnya adalah pengajaran didominasi oleh guru atau dosen. Gitu loh. Oke? Ini kan tidak student center kan? Ini kan menjelaskan pendekatan yang tidak student center kan? Ini Pak, ada yang bocor mic-nya kayaknya Pak. Minta tolong. Siapa yang mic-nya? Sudah ya? Oke, saya masuk ya. Nah, jadi ini adalah mulai dari yang ini, Kak.
luas mengerucut. Kan ini nomor 2 nih kan, nomor 2. Dari luas mengerucut kan gitu kan. Oke. Nah, kita buat yang berikutnya, kalimat berikutnya. Tapi SPO ya. Nah, contohnya adalah mahasiswa tidak memiliki ruang yang cukup untuk, nah misalnya gini ya, untuk berpartisipasi misalnya, aktif. Ya. Ini kan artinya siswa nganu kan, pasif kan ini kan. Betul nggak Pak? Sudah merasakan nggak mengerucutnya nih? Betul. Oke. Kelihatan. Ini dibuat sampai 5 Pak. Dibuat sampai 5. Bisa jadi nih, berikutnya. Kalau tidak student center, misalnya pemahaman mahasiswa, oh sorry. Nah, pemahaman siswa pada pada subjek cenderung tidak mendalam, kan? Kan akibat dari tidak student center kan? Betul nggak nih? Oke? Nah, yang kelima bisa dibuat lagi yang apa akibatnya nih? Nah, efektivitas ya toh? Efektivitas pembelajaran menjadi rendah. Manalah ya toh? Gitu kan? Oke. Sudah ketemu ya? Ini kan 5 topik gap yang kawan-kawan semuanya bisa cari sendiri di setiap riset yang Bapak Ibu punya. Oh, Bapak Ibu riset sudah dilakukan kok. Iya kan? Riset sudah dilakukan, nah tinggal mencari perkara-perkara seperti ini kan. Oke? Nah, terus bagaimana sekarang menghubungkan kepada diskusi itu? Nah, ini kan motif unknown kan udah kelihatan kan 5 tadi kan? Nih. Tidak saya besarkan kelihatan toh? Ini kan tidak kelihatan kan? Ini kan? Ya, ini kan 2 tadi udah 5 kan? Nah, sekarang nomor 6 itu adalah how do the result fill the gap. Bagaimana hasil itu bisa tabel, bisa gambar, bisa matrik, bisa model gitu ya. Oke, hasil riset tuh. Oke. Ini hasil ini bisa mengisi gap itu. Nah, tapi dibalik, Pak. Dibalik. Kalau motif known itu adalah luas mengerucut, kalau buat discussion dari mengerucut meluas gitu loh. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Nah, sekarang bagaimana ngisi gap-nya nih? Saya mengisi discussion-nya nih. Saya insert lagi ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Masuk namanya discussion. Nah, mohon maaf saya ketik di sini ya, karena buat saya lagi error. Udah tahu nih, udah kelebihan. Nah, gimana caranya? Mudah saja, Pak. Ini 5 gap ini. Oh, sorry kok kita ambil gitu. 5 gap ini, Pak. Kita copy. Ya, Pak. Ini kita copy, Ctrl C, masukkan ke sini, Pak. Inilah yang nanti akan kita bahas. Nah, ini naikkan ke atas. Ini, Pak. Prof, Ini. izin bertanya. Ya. Untuk mengisi result itu yang nomor 5, apa yang harus diisi, Prof? Result itu bisa tabel, bisa gambar, bisa hasil wawancara, bisa model. Tidak harus narasi ya? Tidak harus narasi. Mungkin berapa persentase kan bisa, Pak. Cuma kan antara discussion sama result biasanya digandeng, Pak. Karena kalau dipisah susah juga, Pak. Tapi kalau ada yang jurnal itu meminta dipisah, ya pisah saja. Kadang-kala kesulitan kalau jurnalnya itu minta
memisah antara 5 dan 6. Nah, ya nggak apa-apa, dipisah aja, Pak. Tapi yang penting, ini supaya memastikan bahwa apa yang disampaikan dalam gap itu didiskusikan. Itu aja sebenarnya, Pak. Jangan sampai apa yang disampaikan dalam gap ternyata diskusi tidak ada. Atau sebaliknya, malah di gap tidak muncul, tahu-tahu didiskusikan. Gitu loh, Pak, yang nggak konyol loh, Pak. Paham ya? Paham ya yang saya maksud ya? Izin Prof, tanya lagi Prof. Izin Prof. Ya, silakan. Mau tanya Prof, ini kan di gap tadi, Prof sudah tadi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang negatif tadi Prof. Apakah gap ini pernyataan, bukan pertanyaan? Pernyataan negatif tadi. Apakah pernyataan negatif tadi ini diambil dari jurnal-jurnal yang ada atau artikel yang sudah terindeks? Atau bagaimana, Prof? Common sense aja, Pak. Common sense aja. Jadi, Bapak menulis, Bapak belum pernah masuk Rumah Scopus ya? Barusan bergabung nih, Prof. Baru. Oh, itu dia. Gini, Pak, caranya, Pak. Ini cara bodoh saya, Pak. Mohon maaf, ini saya bukan merendah. Bukan. Ini cara bodoh saya. Caranya menulis, Pak. Bapak menulis dengan kalimat sendiri, baru setelah itu diikuti dengan kalimat orang lain yang Q1. Begitu, Pak, caranya, Pak. Oh, siap, Prof. Itu contoh seperti ini, Pak. Contoh seperti ini. Nah, ini kan kalimat kita, kan? Ini kalimat kita. Ini anggap aja dibuat ya, Pak. Ini nomornya kita buang. Nah, ini kita buang. Mana. Nomornya kita buang. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, saya harus geser wajah, geser berikutnya ya. Nih, contohnya nih. Nih. Jadi ini kan kalimat kita, Pak. Ya, Prof. Ya, ini kalimat kita. Ini semua kalimat kita. Nah, caranya apakah ini kalimat yang dari orang lain atau tidak? Enggak, ini dari kita. Nah, berikutnya Bapak tinggal sampaikan kalimat itu milik orang lain berikutnya. Jangan sampai kita ini didominasi oleh kalimat kita sendiri. Jadi ini kita pisah begini, Pak. Nah, ini kan terus lobar, Pak. Lubangnya ini di siapa, Pak? Ini lubangnya di si Q1. Lubang kedua juga begitu, Q1. Lubang ketiga sudah Q2. Lubang berikutnya Q1 atau Q2 atau gitu, Pak. Oh, siap, ini 5 sampai 10, Pak. 5 sampai 10 kalimat. Coba, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ini kalimat saya sendiri. Tapi disupport oleh Q1 dan Q2. Oke? Kira-kira kalimat ini mencereng enggak, Pak? Halo, Pak. Siap. Bisa membayangkan enggak? Bisa, ini Prof. kalimat kita, ya, kalimat kita nih sendiri, tapi ini berikutnya Q1, Q2, menjadi banyak sekali. Seperti kita contohkan aja, Pak. Ini, Pak, lihat nih. Saya lihatkan bagaimana Bapak Ibu. Dah, kok hilang? Prof. Ya. Tapi datanya tetap data kita ya. Iya, data kita. Ya, data kita. Ini Q1, Q2 pendukung ya untuk. Iya, gitu. Itu seperti khotbah Jumat loh, Pak. Khotbah Jumat itu mari bersedekah, karena bersedekah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ikuti dengan seperti qala Rasulullah. Wah, jamaah kan terus diam, Pak. Betul nggak, Pak? Iya kan? Maksudnya kita merujuk ke pendapat orang lain di Q1, Q2, Q3 yang lainnya gitu, Pak. Jangan ini disertasi yang tidak dipublikasikan, buku maju mundur, wah nggak jelas, Pak. Q1, Q2. Nanti tanya nih, loh nasibnya yang Q4, yang tidak terindeks Scopus gimana, Pak? Ya nggak apa-apa ada, tapi jangan mendominasi gitu loh. Jadi katakanlah referensinya 50. Ya kan? Referensinya 50. Tapi 40 referensi sendiri itu yang
tidak terindeks Scopus, dari buku, dari koran, dari Kompasiana atau apa. Bukan berarti Kompasiana jelek ya, koran jelek enggak. Tapi ini kaitannya adalah kepentingan kita supaya kalimat kita ini menjadi hebat gitu loh, Pak. Prof, mau tanya, Ya, Prof. silakan. Di gap ini sama studi literatur nanti dijadiin satu ya, Prof? Tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya minta dipisah, dipisah. Tetapi kalau tidak dipisah, digandeng saja, itu dimasukkan setiap kalimat yang kita punya. Jadi studi literatur itu nyesep setiap kalimat. Seperti ini, disesep nih. Di sini juga begitu. Nanti juga begitu, Pak. Oh gitu. Digabung ya, Prof? Iya, digabung. Oke, baik, makasih, Prof. Ya, gitu. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk menemukan gap itu yang lebih mudah bagaimana ya? Oke, very easy. Very easy. Kalau kawan-kawan masih sulit menemukan gap, berarti Bapak ilmuwan baru. Nah, cerdiknya ilmuwan adalah orang yang cerdik mencari masalah. Karena di situ kunci ilmu itu. Kunci ilmu itu adalah bertanya, mempertanyakan. Itu kunci ilmu. Jadi kalau kawan-kawan merasa bagaimana kondisi malam ini aman terkendali. Oh, berarti Bapak Ibu satpam. Gitu kan? Jadi kawan-kawan semuanya kunci menemukan menjadi ilmuwan adalah pinter mencari. Ya? Gimana cara mendapatkannya gap? Cara mendapatkan gapnya adalah Bapak tulis what is known dulu, Pak. What is known itu tetapkan dulu, Pak. Nomor 1 nih, Pak. Nomor 1 nih. Apa tuh what is known? What is known itu adalah understanding of the word. Artinya everybody agree, everybody no comment, common sense. Nah, gimana coba kalau ini gapnya seperti ini? Nah, kita insert ya. Kita insert. Nah, masuk ini nih. What is known nih? Siapa tadi kesulitan? Pendidikan yang berkualitas dimulai dari pembelajaran yang benar. Misalnya gitu. Oke, siapa yang nggak setuju nih? Semua setuju? Setuju, Prof. Itu namanya understanding of the word. Oke? Itu namanya common sense. Itu namanya semua orang setuju. Itu namanya saya tidak komen. Pasti benar. Oke? Ini menjawab nomor 1 ya. What is known ini ya. Dari luas mengerucut. Nah, nomor 1. Ini nomor 1 ya. Ini kita buat nomor 1 ya. Nah, titik. Mengerucut lagi. Pembelajaran yang benar. Yang benar dapat dilaksanakan dengan cara melibatkan siswa secara aktif. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju, Prof. Mengerucut Setuju, kan? Prof. Mulai mengerucut kan? Setuju. Mengerucut kan? Nomor 3. Buat kalimat-kalimat sederhana. Loh, kalau begitu ini nanti miliknya siapa? Milik saya. Lah nanti referensinya di mana? Referensinya itu ya di sini. Ini Q1. Berikutnya Q1. Berikutnya Q2. Berikutnya Q1. 5 sampai 15 referensi terbaik dunia akhirat. Gitu loh, Pak. Gimana Pak Farudin?
Keren nggak nanti kalimatnya? Kalimat ini sederhana, tapi disupport oleh Q1, Q2 terbaik. Bagus tidak nanti tulisan ini? Oke? Bagus. Nah, ini belum loh. Makanya caranya menaklukkan smart job, ikuti anatomi ini, Pak. Oke, buat kalimat-kalimat. Ya, ini tadi kan kalimat kedua. Ya, titik. Kalimat ketiga, mengerucut lagi, Pak. Nah, cara melibatkan siswa nanti. Nah, berikutnya lagi, siswa yang mengikuti, mengikuti pembelajaran, siswa yang mengikuti pembelajaran secara aktif, ya, apa gini, mampu apa kira-kira nih? Merespon. Apa? Yang Merespon. Itu gitu kan. Dulu produksinya Mampu mengerjakan soal, Prof. lagi dan lain. Mampu mengerjakan soal dengan benar. Itu batas ini kan itu akan ada di nggak terlalu. Nah, keaktifan Hanya siswa dalam pembelajaran biasanya melibatkan beberapa panca indera. Ya, dia kan bisa mendengar, melihat, merespon kan gitu. Nah, gitu kan? Nah, nanti dibuat 5 kalimat, Pak. Nah, terus gap yang what is unknown ini kedua gap. Namun pada kenyataannya, kalau ini nanti ada online ya, misalnya nih. Nah, pembelajaran dimulai dari pembelajaran benar. Nah, ini tambah lagi di sini. Pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara online, online maupun offline. Kan gitu, Pak. Ya. Ya ditambahlah kira-kira gitu loh. Nah, ini kan nanti mau judulnya misalnya pembelajaran online kan. Nah, ini kan udah nyambung tuh, Pak, nanti, Pak. Nomor ini kan nanti kan judulnya kan pendahuluan kan gitu, Pak. Nah, tulis pakai bahasa Indonesia dulu saja, Pak. Ora usah gaya bahasa Inggris, Pak. Nah, jadi buat 5 kalimat. Di sini nanti 3 kalimat. Ya toh, Pak. Nah, sekarang saya mau kembali ke fokus ke bagaimana mengatasi tadi ya. Nah, ini kan gap-nya tadi kan, kita ketemu kan. Nah, sekarang kita balik, Pak. Yang efektivitas kan naik. Yang ini naik nomor 2. Gitu loh, Pak. Ini naik nomor 3. Gitu, Pak. Nah, ini naik nomor. Nah, gitu, Pak. Dari mengerucut, dari sempit ke luas, kan? Nah, tapi apakah kalimatnya dibuat yang sama? Jangan, Pak. Kalau dibuat kalimat yang sama, nanti redundant. Oke, redundant. Nah, ini hanya tuntunan untuk mendiskusikan. Jadi ini nanti menjadi paragraf nomor 1 tentang efektivitas pembelajaran yang rendah. Tapi bagaimana dengan pembelajaran rendah itu, temuannya itu bisa mengatasi. Yang berikutnya juga begitu, Pak. Ini menjadi alinea kedua. Yang ketiga,
alinea ketiga. Aduh, kok ke sana sih? Nah. Tak buat kecil, tak kecilkan. Saya kecilkan. Nah. Home. Nah, kecilkan ya. Nah, semakin kecil ya. Nah, enggak apa-apa ya. Nah, ini kan, ini menjadi alinea. Ini alinea kedua, ini alinea ketiga, ini alinea keempat gitu, Pak. Gitu Pak caranya, Pak. Tapi ini nomornya dibuang aja, Pak. Nomornya tinggal buang aja. Tapi kalimat ini jangan diambil. Kalimat ini hanya nanti pada alinea pertama bicara tentang efektivitas pembelajaran rendah di memakai online. Yang kedua, kenapa rendahnya? Karena siswa tidak mendalam dalam menguasai. Artinya ketika ditanya, tidak bisa jawab. Kemudian ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya. Itu artinya bahwa pembelajarannya itu tidak mendalam, Pak. Jadi kalau kawan-kawan sangat sederhana, Pak, mendapatkan kesimpulan sederhana itu. Apakah paham apa enggak ya? Seperti ini, saya ngajar seperti ini, Bapak paham apa tidak? Kalau nggak paham, berarti Bapak enggak bertanya. Kalau banyak bertanya, biasanya itu aktif. Kan kelihatan, Pak? Oke? Jadi, ini akan menjadi pokok-pokok untuk mendiskusikan. Oke? Pokok-pokok untuk mendiskusikan. Sehingga menjadi alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4. Akhirnya, Pak, diskusi itu pasti lebih panjang narasinya daripada introduction. Maaf, Prof. Gitu, Pak. Ya, silakan. Prof. Itu berdasarkan hasil temuan ya, Prof? Iya kan? Itu kan. Jadi, topik yang pertama adalah efektivitas rendah. Oke? Ibu bicara tentang mendiskusikan bagaimana pembelajaran online itu efektivitasnya rendah. Kemudian Ibu dengan temuannya, Ibu bisa mengatasi. Bahasanya tuh, how do the result fill the gap. Oh, jadi hasilnya kemudian baru dijadikan topiknya gitu, Pak? Betul, jadikan topiknya. Oh iya. Disandingkan dengan gap yang tadi kita rinci satu-satu tadi. Oh, jadi tetap dihubungkan dengan gap itu ya? Ya harus, jangan lari kemana-mana. Iya, jadi ini adalah pedoman supaya Bapak Ibu jangan lari kemana-mana. Ini pedoman Ibu yang harus Ibu pakai. Ini saya besarkan ya. Nah, ini adalah jadi pedoman dalam diskusi di sini. Ibu hanya mendiskusikan tentang efektivitas belajar rendah, bagaimana temuannya itu mengatasi. Ibu mendiskusikan pemahaman siswa tidak dalam, bagaimana result itu mengatasi. Kemudian mahasiswa tidak memiliki partisipasi aktif, bagaimana mengatasi. Gitu loh, Bu. Diatasi dengan temuan Ibu. Gitu. Jadi, ya. Ya, kalau berarti ini yang 5 topik ini baru dari satu rumusan masalah ya, Prof? Yang berkembang jadi 5 topik ini. Ya, jadi dalam paper tidak usah ada rumusan masalah. Ibu, kalau ada rumusan masalah, misalnya ada 5, ya, ada 5, ya boleh saja dibuat 5 paper sebetulnya, Bu. Bu? Iya, Pak. Ya, Prof. Ibu sudah dokter sekarang? Baru sementara penelitian, Prof. S3. Oke, Bu. Oke, ini pertanyaan saya sederhana dulu, Bu. Ibu kalau rumusan masalah 5, kesimpulannya berapa, Bu? 5. Yes. Yes. Rumusan masalah 1, jawabannya kesimpulan 1. Begitu, Bu? Betul gitu, Bu? Iya. Betul, Bu? Siap. Betul ya? Benar. Oke. Iya. Jadi rumusan masalah 1, kesimpulan 1, itu 1 paper, Bu. Siap, Prof. Rumusan masalah 2, jawaban di kesimpulan nomor 2. Betul, Bu? Iya. Itu paper kedua. Oke. Oke? Kalau rumusan masalah Ibu 5, minimal 5 paper.
Wah, mantap. Siap, Prof. Masya Allah. Ngerti kan? Iya. Jadi menjual paper adalah menjual ide. Bagaimana supaya ide itu bisa diterima? Ibu buat sesederhana mungkin. Supaya mudah diterima orang. Itu kunci ilmuwan. Semakin Bapak Ibu berilmu, semakin mudah diterima orang lain. Itu namanya ilmuwan, Bu. Kalau Ibu semakin ruwet menyampaikan, wah kayak cocok profesor. Enggak. Itu profesor ruwet. Makasih, Prof. Itu loh, Bu. Itu namanya ilmuwan yang memberi dampak, gitu loh. Kalau profesor yang bisa memahami sesama profesor ya. Iya, setuju saya, Prof. Prof, bahasanya harus sederhana, mudah dipahami orang, dan inspirasi bagi orang lain. Jangan jalan ruwet, Bos. Itu yang aku minta. Betul, setuju gitu saya, Pak. Setuju saya, Pak. Iya. Jangan menggunakan bahasa dewa. Ruwet silakan di mesinnya, tapi ketika menggunakan jangan ruwet, gitu loh. Dalam produksi ruwet silakan. Gitu? Seperti Mercedes-Benz itu loh, Bu. Mercedes-Benz apa? BMW itu ruwet kan mesinnya di dalam tuh. Tapi yang menggunakan simple, Pak. Kadang batin bisa melaku. Itu loh, Pak. Oke. Jadi saya ulangi ya sebelum kita akhiri, ini udah jam 17. Jadi diskusi jangan pergi dari gap. Saya ulang. Diskusi jangan pergi dari gap. Gap pastikan ada. Gap pastikan ada, dan itu semua harus dibahas menjadi alinea di dalam diskusi. Sehingga diskusi menjadi lebih panjang kalimatnya daripada introduction. Begitu, Bu, kesimpulannya. Oke. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan ini. Aduh, laptop saya. Sorry ya. Saya harus beli baru nih kayaknya nih. Beli baru dong. Amin. Nanti rekamannya ada ya, Prof? Nanti masuk YouTube. Mas Fendi. Mas Fendi nanti masukkan ke YouTube bisa? Ya, bisa, Pak. Bisa. Dimasukkan di YouTube. Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, komen, share. Nah, Keren. Dikirim ke grup ya, Prof, ya? Jangan lupa juga, Prof. Kalau sudah dapat AdSense-nya, bagi-bagi juga dong. Oke. Iya. Oke. Mas Fendi ya, nanti kalau sudah diupload nanti dibagi juga ya. Iya, siap. Masuk Makasih, Prof. PPT-nya, Prof, ya. Makasih, Prof, ya. PPT tidak ada. PPT tidak ada. Semua ada di YouTube. YouTube. Baik, Prof, makasih. Kalau PPT nanti hanya disimpan dari pakai YouTube, Pak. Semuanya, Prof Jo. Oke ya. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya, jam 17. Terima kasih semua, Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Sudah menyelesaikan secara keseluruhan. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa yang mau bergabung, hubungi Pendi untuk masuk rumah Skopus ya. Amin. Ya, matur nuwun, Pak Jo. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.